warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bab 8 untuk pelajaran yaitu hadis. Tentang apa? Tentang ihsan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang lebih bermanfaat. Silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat. Pertama, kita bahas tentang matan hadis. Matan itu isi daripada hadis. Hadis Rasulullah SAW tentang al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslimun. Ini hadis yang pertama atau hadis yang ke-8 pada pelajaran hadis. Tentang apa? Tentang al-ihsan. Untuk artinya nanti akan kita arti per kata dulu dan nanti akan ada arti keseluruhannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Muslim. Yang meriwayatkannya adalah Muslim. Baik, selanjutnya yaitu tentang arti daripada kata-kata hadis yang tadi. Ada yang pertama al-ihsanu, artinya ihsan ialah, atau al-ihsanu ihsan. Anta budak, bahwa kamu menyembah Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka seolah-olah kamu, tarahu kamu melihatnya, wa dan illam takun jika kamu tidak dapat tarahu melihatnya, fa innahu maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala yaraka melihatmu. Nah, ini dari hadis yang tadi, arti dari perkatanya. Belum untuk terjemaah keseluruhannya, belum. Ditulis, dicatat untuk perkata ya. Kenapa? Supaya kita paham dari perkata ini tiap katanya apa artinya. Al-ihsan ya, artinya ihsan, anta'buda, bahwa kamu menyembah Allah ka'annaka seolah-olah kamu, tarahu kamu melihat. Ini tentang apa ya? Tentang ihsan ya, tentang ihsan. Untuk selanjutnya baru kita bahas terjemahan atau arti dari hadis tentang ihsan. Artinya ihsan ialah kamu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Itu terjemahnya. Ditulis juga untuk terjemahannya atau artinya. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana? Baik, kita jelaskan sedikit penjelasan dari hadis tersebut. Salah satu syarat diterima amal ibadah kita adalah harus diniatkan semata-mata ikhlas karena Allah, tidak karena lainnya atau bukan karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tentang apa ini? Tentang harus kita ikhlas ketika kita beramal atau melakukan suatu ibadah. Orang yang memiliki pribadi yang ihsan akan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berbuat baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa? Ya karena dia menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Baik dan buruknya yang kita kerjakan, Allah akan mengetahuinya. Selanjutnya kita bahas juga tentang penjelasannya.
Beribadah harus meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita, mendengarkan segala ucapan kita, dan mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Nah, ini juga penjelasan tentang ihsan. Ya, karena ihsan itu tadi kita sudah bahas bahwa kita menyembah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat, seolah-olah kita itu melihat Allah. Ya. Tapi kita tidak mampu untuk melihat Allah. Ya, maka yakinkan dalam hati kita bahwa Allah melihat kita, memperhatikan gerak-gerik kita, mendengarkan segala ucapan baik dan buruk yang kita ucapkan, mengetahui isi dalam hati kita. Kita beribadah, Allah tahu hati isi kita. Kita bersembunyi, Allah tahu kita mengerjakan apa. Oleh karena itu, ikhlaskan saat kita beramal, baik itu amalnya ucapan, baik itu ibadahnya berkaitan pekerjaan. Karena kenapa? Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Untuk selanjutnya terakhir yaitu terima kasih. Ya, alhamdulillah ini sedikit untuk pelajaran hadis ini, tapi harus dicatat juga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Ingat, ketika beramal semoga kita semua bisa didasari dengan keikhlasan. Allahumma amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita bersama-sama tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.